Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur adalah seorang tokoh bangsa, seorang negarawan yang telah meninggal dunia, dan kini makamnya selalu ramai diziarahi jutaan umat manusia Indonesia. Benarkah Gus Dur seorang waliullah? Inilah pertanyaan besar yang sering disebutkan dan sering dialamatkan kepada Gus Dur. Warga Nahdliyin atau orang-orang NU tentu akan menyebut dengan penuh keyakinan bahwa Gus Dur adalah seorang waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi benarkah demikian adanya? Mari kita lihat pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Oktober 2021, ada seorang manusia Indonesia. Dia adalah aktivis yang bernama Faisal Assegaf, yang pernah menilai saat itu Gus Dur bukanlah seorang ulama, tapi Gus Dur adalah seorang politisi. Faisal Assegaf bukan saja menyebut Gus Dur saja, tapi juga menyebut Kiai Haji Hasyim Muzadi, Kiai Haji Said Akil Sirot, bahkan juga Gus Baha, yang menurutnya bukan ulama tapi politisi. Tidak hanya itu, Faisal Assegaf juga menilai pendapat sebagian orang yang menyebut tokoh-tokoh tersebut, yakni Gus Dur, Kiai Hasyim Muzadi, Kiai Said Akil Sirot, dan Gus Baha, sebagai wali, yang menurut Faisal Assegaf itu adalah anggapan yang konyol. Segelintir orang klaim mereka wali, jelas konyol, kata Faisal Assegaf pada bulan Oktober 2021. Apakah pernyataan Faisal Assegaf ini benar adanya? Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gus Dur adalah seorang ulama. Terbukti ceramah-ceramahnya selalu memberi kesejukan dan kedamaian buat umat Islam dan bangsa Indonesia. Para kiai, para ulama juga memberi kepercayaan besar kepada Gus Dur untuk menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada tahun 1984 pada muktamar di Situbondo, Jawa Timur. Karenanya mengakui Gus Dur sebagai seorang ulama, tentu itu adalah bukti Gus Dur menduduki sebagai ketua umum PBNU. Apakah Gus Dur seorang wali? Tentu pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan serta-merta atau apa adanya. Butuh bukti-bukti yang nyata untuk menunjukkan kewalian dan karomah seorang Gus Dur. Dalam konteks ini kita tidak perlu mencari bukti-bukti yang rumit atau menyusahkan. Cukuplah kita bisa menengok satu peristiwa yang sederhana, tapi bisa membuat nalar kita dan hati kita tersingkap ikhwal sosok seorang Gus Dur. Gus Dur memang dikenal seorang yang masyhur, terkenal dengan pemikiran-pemikiran cerdasnya
dan juga pemikiran-pemikirannya yang nyeleneh, susah dipahami. Tapi saat menjadi Presiden RI, satu hari Gus Dur berkunjung ke Kota Malang, Jawa Timur. Di tengah perjalanan, Gus Dur tiba-tiba perintahkan supir untuk berhenti. Tentu saja semua rombongan yang mengiringi ikut berhenti. "Kita beli durian dulu ya," kata Gus Dur saat itu. Setelah memilih dan membeli beberapa durian, Gus Dur memberikan instruksi, "Yang di amplop itu berikan ke ibu ini," kata Gus Dur kepada petugas agar memberikan amplop itu kepada si penjual yang ternyata seorang ibu. Ajudan tidak percaya yang disampaikan Gus Dur. Karena apa? Di amplop itu ada banyak uang. Akhirnya si ajudan mendekati Gus Dur sambil berbisik, "Pak, uang yang di amplop ada 10 juta. "Iya, kasihkan semua," kata Gus Dur. Karena itu adalah perintah presiden, maka si ajudan itu tidak bisa berkata apa-apa. Amplop berisi 10 juta itu diberikan semua kepada si ibu penjual durian. Karena menerima amplop yang tebal, tentu saja si ibu penjual itu kaget luar biasa. Ia tahu bahwa yang di depannya adalah seorang presiden RI. Maka ia hati-hati, tapi juga senang karena dikunjungi seorang pemimpin negara yang dicintainya. Pelan-pelan si ibu penjual durian itu menghitung jumlah isi amplop. Betapa kagetnya si ibu itu, ternyata isi amplop ada 10 juta. Langsung saja ia berteriak dan nangis di depan Gus Dur. "Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun Gus Dur. Tadi anak saya tidak bisa dibawa pulang dari rumah sakit. Jika tidak bisa membayar uang 10 juta, anak saya dirawat di rumah sakit." Para ajudan dan semua yang menjadi saksi saat itu kaget luar biasa dengan yang disaksikan. Amplop 10 juta yang dikasihkan Gus Dur ternyata bukan sebatas untuk beli durian, tapi memang ada rahasia yang sangat menakjubkan. Itulah fakta kisah Gus Dur dengan ibu penjual durian di Malang. Tanpa ada yang memberitahu, tanpa ada intelijen atau pas pampres yang melakukan sidak, tapi Gus Dur tahu ada rakyatnya yang sedang dirundung duka. Akhirnya Gus Dur yang mendapatkan ilham itu menemui rakyatnya, memberi kabar gembira agar si ibu yang anaknya di rumah sakit itu bisa segera sembuh dan berkumpul kembali bersama keluarganya. Kisah ini sangat masyhur, banyak disampaikan dan dikisahkan para kiai, para tokoh, bahkan juga dikisahkan para ajudan dan pas pampres yang menyaksikan. Maka kalau Faisal Assegaf meragukan sosok Gus Dur sebagai seorang waliullah, tentu saja mungkin ia belum mendengar kisah ini. Kalau dia mengatakan Gus Dur seorang wali adalah kekonyolan, maka Faisal Assegaf perlu kembali membaca dan melakukan refleksi diri, siapa sosok Gus Dur sebenarnya. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apa yang disampaikan Faisal Assegaf pada tahun 2021 itu tentu saja ada makna di baliknya.
Kalau masih ada orang-orang yang meragukan sosok Gus Dur sebagai waliullah, kekasih Allah, tentu saja mereka bisa melakukan refleksi dari statement Faisal Assegaf itu. Refleksi dari mana? Dari kisah-kisah seperti pertemuan Gus Dur dengan ibu penjual durian dan kisah-kisah yang lain yang sering disampaikan para ulama. Gus Mus pernah menyampaikan bahwa Gus Dur adalah sosok yang sangat sederhana, bahkan dompet pun tidak punya. Bahkan Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun Sarang juga memberikan pengakuan akan keistimewaan dan karomah Gus Dur. Kalau tokoh-tokoh besar itu, ulama-ulama yang menjadi teladan dan panutan umat itu mengakui keistimewaan Gus Dur, kenapa Faisal Assegaf tanpa bukti apapun malah menyangsikan, bahkan menilainya sebagai kekonyolan? Tentu ini bisa menjadi pelajaran penting bagi manusia Indonesia hari ini, bahwa kiprah dan perjuangan Gus Dur untuk memberikan pencerahan dan kedamaian bagi umat adalah bukti nyata yang bisa disaksikan di mana-mana. Semoga kita bisa memetik pelajaran dan hikmah dari yang disampaikan Faisal Assegaf untuk masa depan yang lebih baik dan lebih bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.